واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam hari ini alhamdulillah kita diberikan sehat, diberikan kemudahan sehingga dapat melaksanakan ibadah salat Isya dan insyaallah nanti dilanjutkan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah azakumullah. Ustadz Haji Nanang Nurholis malam ini berhalangan, jadi daripada kosong sejenak saya menyampaikan beberapa hadis dan firman Allah insyaallah untuk mengisi ceramah tarawih pada malam hari ini. Kurang lebih barangkali tarawih kita hari ini dan besok malam. Jadi tinggal sedikit lagi malam Rebo barangkali sudah tidak tarawih lagi Bapak sekalian ya. Nah, telah banyak kita mendengarkan tausiah-tausiah Ramadan dan telah dikupas dengan berbagai sudut pandang tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan saum Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Pada kesempatan ini sedikit saya menambahkan, barangkali ada yang kelewat belum disampaikan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian Imam Ahmad dan Anasi juga meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang datang dari sahabat Sauban, bahwa Nabi SAW bersabda, "Siyamu syahri Ramadana bi asrihi ashurin wasyamu sittati ayyamin bisahraini fadzalika syamu sanatin." Puasa Ramadan ganjarannya sebanding dengan puasa 10 bulan. Kemudian
bahwasanya puasa Ramadan ganjarannya sebanding dengan puasa 10 bulan, sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya sebanding dengan puasa 2 bulan. Dan karenanya bagaikan berpuasa selama setahun penuh. Hadirin Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, usai saum Ramadan kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam 2 hadis di atas. Bahwasanya puasa atau saum Syawal setelah bulan Ramadan usai, maka antara Ramadan dengan Syawal maka akan mendapatkan pahalanya yakni setahun penuh. Di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya Syawal dan Sa'ban itu pahalanya sebesar 2 bulan. Sedangkan Ramadan nilai pahalanya sebanyak 10 bulan. Sehingga dengan demikian ketika kita sudah mengerjakan saum Ramadan kemudian disambung dengan saum Syawal selama 6 hari, maka genaplah pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita yang melaksanakan, yakni selama setahun penuh. Karena itulah jamaah sekalian, usai saum Ramadan yang tinggal kurang lebih 2 hari lagi, maka seusai Idul Fitri, yakni berselang 1 hari, yakni Idul Fitrinya, maka mulai kita dapat mengerjakan puasa Syawal. Adapun kaifiatnya adalah bagi khususnya ibu-ibu dan ya umumnya kaum wanita yang memang ada kalanya di bulan suci Ramadan itu mendapatkan halangan, mendapatkan haid, maka setelah usai dari saum Ramadan yang berarti adalah meninggalkan atau memiliki hutang puasa, maka sebelum melaksanakan saum Syawal sebaiknya menunaikan dulu hutang puasanya. Baru setelah hutang puasanya terselesaikan, baru mengerjakan saum Syawal. Jadi boleh umumnya bagi yang tidak memiliki hutang puasa Ramadan, yakni boleh berturut-turut, misalnya tanggal 2 Syawal sampai ke depan selama 6 hari berturut-turut boleh kita mengerjakan puasa Syawal, atau juga dikerjakan secara berseling-seling. Nah, itu juga bisa dilaksanakan saum Syawal. Nah, maka dengan demikian jamaah sekalian, kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui dari awal sampai dengan saat ini, maka hendaknya kita pelihara
hendaknya kita istiqomah, hendaknya kebaikan-kebaikan tersebut kita tetap pelihara. Jangan sampai selesai Ramadan, selesai pula kegairahan kita di dalam ibadah kepada Allah menurun. Jadi itulah kesempatan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan saum Syawal, yakni dalam rangka kita memelihara semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan-kebaikan yang telah kita rajut, kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu jangan sampai selesai Ramadan maka selesai kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Apakah tilawatil Qur'annya, apakah salat jamaahnya, yang khususnya bagi laki-laki adalah menegakkan salat jamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian, aqimis shalah wa itaiz zakah warka'u ma'a rakiin. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang ruku. Artinya kerjakanlah salat berjamaah, yakni melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Ini harus kita usahakan. Kalau di bulan puasa, di bulan suci Ramadan kita dapat melaksanakan salat fardu secara berjamaah, maka diharapkan setelah kita dilatih selama 1 bulan penuh, kita berusaha untuk melaksanakan salat-salat fardu kita dengan berjamaah, maka di bulan-bulan berikutnya yakni tetap kita laksanakan, tetap kita berupaya untuk melaksanakan salat berjamaah itu kita usahakan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada puasa Syawal tadi, maka puasa Syawal itu adalah berfungsi sebagai penambal. Berfungsi sebagai penambal, yakni untuk memperbaiki barangkali di dalam melaksanakan saum Ramadan itu terdapat kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan. Maka mudah-mudahan dengan puasa Syawal maka akan menambah kesempurnaan daripada puasa kita di bulan suci Ramadan. Sama halnya ibadah salat yang fardu yang 5 kali, maka kita juga disunahkan untuk melaksanakan salat rawatib, salat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Jadi fungsinya untuk menutup kekurangan-kekurangan barangkali di dalam melaksanakan salat fardu. Itulah namanya salat sunnah rawatib, baik sebelum maupun sesudah salat fardu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat waslaha min ba'di quwwatin
angkasa. Surat An-Nahl ayat 92. Yang artinya adalah, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Nah, maka peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian yang sudah digembleng selama sebulan penuh, sudah banyak mendengar nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dari para ustadz, baik melalui mimbar ini atau juga melalui televisi barangkali. Nah, maka janganlah kita kembali menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang biasanya berupaya untuk mengikuti sholat jamaah, maka usai daripada bulan Ramadan kita tetap berusaha untuk melaksanakan sholat jamaah, sholat fardu berjamaah di masjid atau di musola yang dekat dengan kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan kita pelihara. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita terus secara istiqomah, yakni tidak malah usai Ramadan kita kembali seperti semula. Nah, ini adalah jangan sampai demikian. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan, yakni ajal kita. Tidak berhenti, tidak malas, tetapi adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ya usia-usia kita yang memang sudah cukup umur, maka kita harus bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kesimpulannya adalah yang dapat disampaikan untuk mengganti kekosongan pada kesempatan malam hari ini. Jadi setelah selesai saum Ramadan, kita sambung dengan puasa Syawal. Jadi setelah tanggal 2 Syawal kita mulai melaksanakan saum sunnah Syawal. Baiknya jangan ditunda-tunda, nanti kalau ditunda-tunda malas ya, bahkan sibuk lupa, nanti saum Syawalnya kelewat. Ada baiknya begitu masuk tanggal 2 kita mulai tuh melaksanakan maksud saya adalah puasa Syawal ya. Jadi kalau ditunda nanti akan malas begitu. Jadi kesempatan yang besar untuk menutup kekurangan-kekurangan di dalam ibadah saum Ramadan, maka dengan saum Syawal selama 6 hari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.